Ya, kembali kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini pemirsa untuk bisa merefleksikan apa yang sudah terjadi 1 tahun ke belakang di Indonesia, termasuk juga membawa resolusi yang baru di tahun 2025. Kang Cecep, kalau melihat perbedaan gaya kepemimpinan dari era Presiden Joko Widodo ke era Presiden Prabowo Subianto, perubahan-perubahan apa sih yang dilihat oleh Kang Cecep? Ya, oke. Jadi sejak 20 Oktober sampai dengan akhir tahun 2024, saya kira Indonesia mengalami perubahan ya, gaya kepemimpinan. Oke, kita coba telisik satu persatu. Pertama, kalau kita bicara gaya politik ya, politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo tentu berbeda ya. Kita lihat bagaimana narasi atau pidato Presiden Prabowo ketika masa kampanye, ketika beliau dilantik sampai kemudian setelahnya, itu kan narasi-narasi seperti misalnya patriotisme, masalah nasionalisme, dan seterusnya. Ya dengan retreat itu sebenarnya kan entah dibilang sebagai gaya militeristik, tapi sebenarnya itu kan dalam perspektif yang berbeda untuk membangun jiwa korsa, semangat kebersamaan, disiplin, dan seterusnya. Jadi narasi-narasi itu muncul, berbeda dengan Jokowi misalnya ya. Model yang komunikasi yang dibangun berbeda. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pola politiknya juga, itu nanti muncul dalam bentuk kebijakan. Ya bagaimana kemudian dari sejak dilantik sampai sekarang Presiden Prabowo sudah langsung roadshow ke luar negeri. Dia membangun komunikasi politik ya, membangun komunikasi dengan pemimpin negara lain secara langsung. Ya dengan pengalaman Presiden Jokowi 10 tahun sebelumnya, biasa kan yang keluar itu biasanya kebanyakan Menlu ya. Dan komunikasi tidak secara langsung. Jadi Prabowo sosok berbeda. Dan sepertinya ada kedekatan jadi, dengan para jadi pimpinan secara negara, diplomasi berbeda modelnya. Kemudian yang lain kalau kita bicara gaya komunikasinya tentu berbeda juga ya. Mungkin Jokowi membangun persepsi sebagai sosok pemimpin yang sederhana, mudah dijangkau dengan masyarakat. Jadi pemimpin yang populis. Tapi kemudian sosok Prabowo berbeda lagi. Kalau Jokowi tadi dengan populis dia main medsos juga misalnya dan seterusnya. Sosok Prabowo karakter berbeda lagi. Bagaimana kemudian dia langsung ya dari masa kampanye kemudian dia turun langsung ke masyarakat bertemu langsung misalnya. Ya mungkin akhirnya dengan laporan dari orang-orang terdekatnya kayak Mayor Teddy, Seskapnya ya. Itu kan beberapa hal misalnya ketika ada komunikasi akhirnya ada perantara di situ. Nah yang lain ya dengan gaya, kalau kita bicara gaya komunikasi akhirnya kan di masa Presiden Jokowi mereka punya KSP ya. Kemudian ada turunannya tuh jubir-jubirnya. Di masa akhir Jokowi dibentuklah PCO. Kemudian ini yang kemudian diturunkan ya. Beberapa isu misalnya langsung direspon oleh misalnya oleh PCO misalnya ya. Dalam berbagai ya gitu. Nah ini kalau bicara narasi memang bagiannya PCO nih yang harus kemudian menanggapi dan menjawab. Gimana Mas Eriko? Narasi-narasi ataupun agenda-agenda penting apa sih yang sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melanjutkan ya, kalau kemarin kan kalau kata Kang Acep melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tapi kita sudah memasuki tahun yang baru nih, apalagi yang ingin disampaikan oleh atau tengah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, terima kasih. Presiden itu ingin uang negara itu betul-betul dirasakan oleh setiap keluarga. Jadi uang negara itu APBN sampailah ke perut pelajar, sampai ke perut para santri. Jadi fokus beliau memang bagaimana anak ini sejak dari dalam kandungan, kemudian bahasanya sampai ke kuburan itu nanti betul-betul dijaga oleh negara. Maka program yang selalu beliau sampaikan itu kan yang pertama kan makan bergizi gratis. Itu untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar dan santri. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian sehari setelah beliau itu dilantik langsung terbang ke Merauke untuk swasembada pangan. Dan kabar baiknya di tahun 2025 ini kita tidak akan impor lagi beras untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, garam untuk konsumsi, dan pakan ternak untuk jagung. Jadi intinya Presiden Prabowo ini ingin di tahun 2045 anak-anak kita ini mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Fokus-fokus beliau itu misalnya untuk renovasi sekolah ya. Sekarang itu lebih dari 50% SD sekolah kita itu mengalami rusak sedang, ringan, dan berat. SMP, SMA, SMK itu juga banyak sekali yang rusak. Itu juga menjadi fokus Presiden Prabowo. Makanya selalu beliau memikirkan gimana caranya perjalanan dinas ini dipangkas,
kemudian uangnya digunakan untuk renovasi sekolah. Kemudian bagaimana caranya judi online ini diberantas, kemudian masyarakat tidak bisa menggunakan uangnya untuk kegiatan yang produktif. Kemudian bagaimana caranya penyelundupan ini dicegah, sehingga uangnya itu bisa kita gunakan untuk lebih banyak lagi yang mendapatkan makan bergizi gratis. Jadi kebahagiaan dari presiden itu melihat anak-anak itu merasakan uang negara itu. Jadi intinya program makan bergizi gratis ini kan sederhana saja. Jadi memenuhi gizi anak-anak Indonesia, kemudian orang tua itu berkurang pengeluarannya. Kan di sekolah-sekolah itu ada orang tua yang punya anak 2 atau 3 yang kami dapatkan itu. Kemudian juga Kang Aep, itu sebelum makan bergizi gratis itu, para guru itu menjelaskan pesan-pesan dari Pak Prabowo, terutama pesan untuk menghargai setiap profesi. Jadi makanan yang sampai di kita itu ada prosesnya dari petani, dari nelayan, dari peternak, dari pekebun, kemudian dimasak, kemudian diantarkan, itu diajarkan bahwa ini profesi-profesi yang mulia. Tanpa ada profesi ini, kamu tidak akan bisa makan, kamu nggak akan ada energi, nggak akan bisa bergerak. Itu pesan yang terus disampaikan oleh Pak Prabowo karena beliau punya pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi Pak Prabowo itu, beliau merasakan selama berdinas di tentara, masuk keluar hutan dan desa, itu dia merasakan kalau beliau kehabisan logistik, itu yang ngasih makan itu masyarakat. Nah itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan sampai masyarakat ini disakiti, termasuk kaitannya dengan PPN 12% ini. Jadi Pak Prabowo ingin kenaikan PPN 11 sampai 12% dan sekarang sudah terrealisasi, betul-betul untuk barang dan jasa yang mewah. Ya. Sementara untuk kebutuhan pokok itu 0% itu dipastikan oleh Presiden. Meskipun ini sebetulnya kan karena ada undang-undang harmonisasi pajak itu harus dijalankan ini pada 1 Januari 2025, tetapi jangan sampai masyarakat ini terbebani. Nah, jadi program-program lain tetap berjalan. Dana desa 71 triliun berjalan, semuanya tetap berjalan. Begitu Mbak Ken. Nah, Kang Cecep gimana nih melihat narasi-narasi agenda yang ternyata juga sudah dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto lewat berbagai kejutan maupun juga kebijakannya ya untuk mengembalikan uang rakyat dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dirasakan manfaatnya oleh mereka. Presiden Prabowo Subianto terlihat dari 2 bulan kebelakang ini sudah mempertimbangkan betul semuanya resiko, kemudian beban ataupun juga dampak dari setiap kejutan ataupun kebijakan yang dilakukan? Ya saya kira ketika beliau dengan pasangan yang maju sebagai pasangan capres-cawapres ya, itu kan sudah mulai disusun tuh program kerja kalau mereka terpilih. Kemudian itu diterjemahkan ke dalam Astacita. Itu yang kemudian diturunkan lagi ke masing-masing KL, kementerian lembaga. Dan harapannya memang kan yang tadi bicara kalau perbedaan Jokowi dengan Prabowo misalnya, ada misalnya Jokowi lebih fokus pada masalah infrastruktur, ekonomi ya dan seterusnya. Prabowo ini kan dia bicara masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air. Itu turunannya banyak tuh kalau nanti baca ya di Astacita itu ya. Nah kemudian dari sana itu yang kemudian diterjemahkan. Ya bahkan dengan tim transisinya ya, itu kan sudah punya target pembangunan ekonomi 8%. Orang masih skeptis gimana caranya, tapi mungkin Prabowo sampaikan ya kita harus pasang target. Kemudian ya tentu dengan tim transisinya dan sekarang tim ekonomi sudah dengan koordinasi dengan Bappenas saya kira itu kan sudah target ya. Dengan 8% dapat dari mana aja. Dan itu sudah ada, tinggal kemudian bagaimana memecahkan untuk 5 tahun ke depan. Dan karena ini periode pertama Presiden Prabowo, tentu Prabowo ingin sukses pada periode ini. Ya kita nggak tahu 4-5 tahun lagi tentu saja kalau sukses tidak ada skandal apapun akan maju lagi. Gitu, kan. Ini momen yang penting untuk membuktikan. Untuk pembuktian. Jadi dengan rentetan itu ya tentu turunannya tadi ya dengan makan bergizi gratis dan kawan-kawannya lah ya. Tapi kemudian di sini yang perlu jadi tantangan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ini muncul. Tapi kemudian ada respon yang kurang baik atau respon di awal yang mungkin sedikit negatif dari masyarakat. Cukup menimbulkan kegaduhan juga di tengah masyarakat. Pertama masalah pemerasan koruptor. Ketika masa kampanye kemudian baru dilantik, saya akan kerja koruptor sampai ke Antartika. Tapi kemudian setelah itu narasinya ya kita ampuni kalau dia tobat misalnya. Tapi kemudian ini kan yang tapi bukan seperti itu narasinya, tapi kemudian ini yang kemudian muncul di publik, jadi wacana diskursus di publik. Ini gimana jadi pemberantasan korupsi ala Presiden Prabowo misalnya. Dan saya kira orang-orang seperti dari PCO dan yang lain ya, yang berkepentingan, yang punya tupoksi itu harus bisa menjelaskan kepada publik. Termasuk wacana yang PPN 12%. Ketika itu bergulir kan langsung muncul diskursus lagi tuh.
yang wah ini kalau gini, ini belum ini sudah naik harganya nih, apalagi menjelang Natal tahun baru. Kalau kita cek ya misalnya ke pasar-pasar tradisional sudah naik semua. Apalagi dampak termasuk tarif listrik yang akan naik misalnya mulai besok juga katanya. Kan. Kang Acep nih lagi-lagi ya kalau kita merefleksikan pemerintahan sebelumnya Presiden Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto dilihat dari gaya bicaranya, kemudian tanda-tandanya ataupun gaya kepemimpinannya. Ini apa sih yang signifikan membedakan antara dua sosok ini? Artinya juga akan mempengaruhi bagaimana pemerintahan ini akan berlangsung ke depan di tahun yang baru juga. Iya, yang pertama jelas kalau dari sosok ya dua orang ini berbeda secara ekstrem karena Pak Prabowo adalah militer gitu ya, kemudian Pak Jokowi adalah seorang pengusaha gitu kan, itu dari situ saja sudah berbeda. Kemudian sisi lain bagaimana keduanya mengemas bahasa ya. Pak Jokowi menurut saya adalah satu pemimpin yang selalu bermain dengan bahasa ya, dia mengelola bahasa secara terus-menerus ya, nyaris tidak ada proyek pembangunannya yang tidak berdiri di atas pondasi citra ya, termasuk infrastruktur menurut saya ya. Jadi dan ini yang kemudian menurut saya juga harus dihati-hati oleh presiden berikutnya, oleh Pak Prabowo Subianto, ketika bahasa itu dimainkan dan ketika citra itu sudah tidak mampu membungkusnya, maka kemudian dia akan keluar kelihatan aslinya. Maka citra revolusi mental di awal itu diakhiri dengan problem mental di akhir. Nah, itu kan masalah menurut saya ya. Ini menurut saya adalah patologi citra ya, di mana teknologi digital tentang pencitraan itu membongkar itu sendiri. Dan saya melihat bahwa Pak Prabowo dengan timnya itu menyadari hal itu ya. Jadi ini jangan diulangi lagi. Artinya apa? Artinya memang Pak Prabowo pertama-tama harus menghormati dan memuliakan bahasa ya. Jadi saya katakan di awal saya katakan tadi, berbicaralah sebisa mungkin di dalam perspektif denotatif ya, tidak terlalu banyak bermain dengan konotasi. Rakyat itu tidak harus didekati dengan fisik menurut saya. Tidak perlu datang ke gorong-gorong, tidak perlu datang ke sawah-sawah ya. Rakyat itu dekati dengan kebijakannya. Ya kan? Dengan kebijakannya yang merayat selesai. Ya, bahkan dan itu mungkin cukup berbeda ya antara dua sosok ini ya, Kang Acep ya. Bisa itu kan gitu. Nggak perlu itu ya dekati dengan kebijakannya. Bahkan mungkin harus berjarak juga secara emosional gitu loh. Karena kan dia harus menunjukkan citra kepemimpinannya. Ya. Jadi menurut saya kita bermain di wilayah substansi mestinya itu. Saya melihat Pak Prabowo ada tanda-tanda ke arah sana. Ya, bermain di wilayah. Cukup bisa menjawab challenge itu. Iya. Meskipun kita masih uji ya, dan narasinya seperti apa ya, kita uji terus-menerus kan. Kita harus perhatikan terus-menerus. Tapi kabar baiknya itu ya. Jadi mari bermain di wilayah deep structure-nya gitu ya, bukan di permukaan gitu loh. Karena menarik gini loh Kang Acep, kalau kita melihat Presiden Joko Widodo kan dari perjalanannya dulu memulai dari wali kota, kemudian gubernur, kemudian menjadi presiden. Nah, tapi sedangkan Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan dari awal elit politik begitu kan, dari parpol. Ini cukup mempengaruhi kah dari gaya kepemimpinan mereka? Tapi ditahan dulu Kang Acep ya. Dijawabnya nanti usai jeda karena kami masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.